Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara menjauhi perbuatan zina. Zina termasuk ke dalam perbuatan dosa besar dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa tindakan zina hukumnya haram, seperti tergolong ke dalam tindakan kriminal terhadap kehormatan maupun nasab. Dalam kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair dijelaskan definisi zina adalah melakukan hubungan badan yang diharamkan melalui kemaluan maupun dubur oleh dua orang yang bukan pasangan suami istri sah. Allah Subhanahu wa taala memperingati hambanya untuk menjauhi perbuatan yang akan mengantar ke arah zina. Tersemat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 dengan bunyi sebagai berikut. Walataqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Cara menjauhi perbuatan zina. Mengutip dari buku Implementasi Hukum Qurani oleh Moh Asmadi Yakob Rahim MD Arshad dan ABD Rashid Zainal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai cara menjauhi perbuatan zina, wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup menikah maka menikahilah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa itu obat pengengkang nafsu oleh HR Bukhari dan Muslim. Pada hadis tersebut dijelaskan beberapa cara untuk menjauhi perbuatan zina, yaitu pertama adalah menikah bagi yang mampu, sedangkan yang kedua ini ialah diminta berpuasa jika tidak mampu menikah. Dalam buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah tulisan H. Aminuddin dan Harjan Syuhada disebutkan juga sejumlah cara untuk menghindari perbuatan zina, antara lain sebagai berikut. Menutup aurat dan menjaga pandangan, tidak berkelawatan, menyelindiri, menghindari tempat-tempat maksiat, tidak mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina, menambah ilmu pengetahuan agama, membaca Al-Quran, dan memahami isinya. 2 jenis zina dalam Islam. Mengutip dari buku Fikih Jinayah karya M. Nurul Irfan Musrofa serta buku Fikih Mazhab Safil tulisan Abu Ahmad Najih. 1. Zina muhsan. Zina muhsan merupakan pelaku zina yang berstatus suami istri, duda atau janda. Dalam syariat Islam, hukum yang diganjar bagi pelaku zina muhsan ialah diranjam, yang berarti akan dilempari batu hingga meninggal. 2. Zina gairu muhsan, yaitu kedua adalah zina gairu muhsan, artinya pelaku zina jenis ini belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam hubungan pernikahan. Pelaku zina gairu muhsan akan disanksi dengan cara dicambuk 100 kali. Ini sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajidu kulla wahidim minhuma min at-tajaldati. Artinya, berzina perempuan dan berzina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dampak perbuatan zina. Dalam kitab Al-Jami Al-Qarib
Al-Kabir oleh Imam Syuuti, dampak dari perbuatan zina bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Di dunia, pelaku perbuatan zina bisa kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di masyarakat. Pelaku zina bisa dianggap menjijikkan oleh masyarakat. Selain itu, seseorang yang melakukan zina akan mengejar kepuasannya, nafsunya, dan berjunjung mengeluarkan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya. Kemudian zina juga menyebabkan penyakit kelamin yaitu HIV, AIDS, berisiko menyebabkan kematian. Adapun dampak yang dirasakan oleh pelaku zina di akhirat adalah mendapatkan kemurkaan Allah. Lalu ketika ia mau hisab, maka para pelaku zina akan diperlihatkan seberapa besar dosa zina yang mereka lakukan di dunia. Ada beberapa cara untuk menghindari zina, yaitu dengan cara menjaga pandangan dalam Islam. Cuci mata merupakan istilah yang sangat familiar di masyarakat kita, terlebihnya di kalangan generasi muda yang merupakan tren untuk menghibur diri. Melepaskan beban pikiran dari segala bentuk persoalan kehidupan yang melanda, bahkan tidak jarang menjadi ajang untuk mencari jodoh di para masa remaja. Tempat-tempat hiburan, pusat pembelanjaan, taman kota nampaknya seperti tujuan orang-orang yang untuk menjalankan tradisi tersebut. Terutama di akhir pekan ataupun ketika liburan, secara psikologis memang cuci mata itu dapat menyenangkan pikiran kita, menghibur hati yang galau dan menyegarkan pandangan. Begitu banyak yang dapat dilihat dan semakin nikmat secara gratis dari sarana dan fasilitas yang tersedia. Hingga keramaian orang-orang yang lainnya lalu lalang laki-laki dan perempuan, anak-anak, remaja hingga dewasa, semuanya membaur menjadi satu tanpa pedulinya penampilan itu dengan lainnya, antara lawan jenis, apakah sesuai dengan etika agama atau tidak. Tradisi cuci mata ini merupakan yang kemudian secara normatif justru membuat pandangan mata kita menjadi tidak terkontrol, liar, bahkan memunculkan pikir-pikiran negatif terhadap orang lain, yang seringkali juga menjadi pemicu munculnya tindakan-tindakan kriminal yaitu asusila dan yang melanggar norma-norma agama. Karena itulah dalam Islam, menjaga pandangan terutama terhadap lawan jenis menjadi salah satu aturan agama yang paling penting untuk diperhatikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, pemerintah menjaga pandangan yang dimaksud adalah menundukkan pandangan gadhul basar, yaitu diiringi dengan perintah memelihara kemaluan, hifzul fazr, sebagainya yang termaktub dalam Qiyas Al-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada orang lain, yaitu laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu untuk menjaga lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari pandanya, dan hendak mereka menutupnya dengan kain kudung. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka.
atau putra-putra lelaki mereka atau peputra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulnya kakinya agar tidak diketahui barisan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Menurut Syuh Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram menyatakan bahwa dua ayat ini beberapa hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu menunduk pandangannya dengan cara menjaga kemaluan, sedangkan yang lain khususnya untuk perempuan diperhatikan dua ayat tersebut. Memerintahkan untuk menundukkan sebagai pandangan dengan menggunakan huruf min, tetapi dalam hal menjaga kemaluan Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan misalnya wa yafzu min fujrim, artinya dan menjaga sebagian kemaluan, seperti halnya menundukkan pandangan yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelonggaran. Walaupun sedikit, ini berguna mengurangi kesulitan dan melindungi kemaslahatan. Lebih lanjut, menurut Al-Qardawi bahwa yang dimaksud dengan menundukkan pandangan bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah. Mereka merupakan hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan. Hal ini sama dengan menundukkan suara seperti yang disebut dalam QS Luqman ayat 19, yaitu wang min sautik. Selanjutnya, adab berpakaian dalam Islam. Adab berpakaian adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana, yaitu dengan petunjuk dan tuntunan serta disertai dengan ketentuan ajaran Islam. Sedangkan fungsi dari berpakaian adalah menutup aurat. Perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pelindung tubuh dan perhiasan dan keindahan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26, wahai anak cucu-cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupin auratmu dan untuk menjaga perhiasanmu bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Sedangkan dalam Al-Quran An-Nahlan ayat 81, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memeliharamu dalam berperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Ada berpakaian dalam Islam, yaitu ketika akan berpakaian diawali doa. Berpakaian dimulai dari kanan, saat melepas dari kiri. Tawadu, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Pakaian yang dikenakan bersih dan rapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Pakaian yang dikenakan penutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh, tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian. Sepertinya orang-orang dan tidak terlalu
orang yang tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang. Dalam Al-Quran surah Al-Anzab 59, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu oleh setan-setan. Kok itu setan-setan? Tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manfaat menutup aurat diantaranya menunjukkan identitas sebagai seseorang mukmin, terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan, menghindarinya dari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan, laki-laki murahan, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita, mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan, memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita, melindungi diri kita dari berbagai tindakan kejahatan, menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Kutabiah itu karena aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. Al-Bahaki, Ahmad, Abu Dawud, dan ada dia. Tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok. Karena khusus bagi wanita, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Busana itu atau berpakaian serta hiasan yang dikenakan oleh laki-laki tidak menyerupai pakaian atau hiasan yang biasa dikenakan oleh wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita itu tidak boleh menyerupai pakaian dan hiasan yang dipakai oleh laki-laki. Bukan busana atau pakaian syurah. Pakaian syurah merupakan pakaian dikenakan dalam rangka atau untuk mencari sensasi sehingga tenar, dan pemakaiannya dikenal oleh orang bukan untuk tabarruj. Tabarruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya serta apapun yang wajib ditutupin agar tidak mengundang fitnah. Bukan kain sutra bagi laki-laki. Telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa untuk laki-laki haram untuk menggunakan pakaian perempuan, dan hukumnya memakai pakaian perempuan itu adalah haram. Bahwa untuk laki-laki haram juga untuk memakai pakaian dengan kain sutra. Boleh bagi wanita dari umat dan haram bagi pria dari umatku. Tujuan berbusana untuk berpakaian dalam ajaran Islam. Berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan bukti ketaatan seseorang hamba kepada Allah. Adapun tujuan berpakaian sesuai aturan Islam adalah menutupi aurat dan sebagai perhiasan. Allah berfirman dengan Qiyas Al-Araf 7 ayat 26 yang berbunyi, artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakailah takwa itu yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mudahan mereka ingat. Memelihara diri dari panas matahari dan kedinginan. Cuaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qiyas Al-Nahl 16 ayat 81. Artinya,
dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. 3. Sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-A'raf 7 ayat 31 yang berbunyi, artinya, wahai anak-anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Mengajarkan nilai norma kepada generasi muda. Berpakaian sesuai syariat juga berfungsi sebagai contoh bagi generasi muda. Anak-anak dan remaja cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Dengan berpakaian syari, orang tua dan orang dewasa muslim dapat mengajarkan nilai-nilai norma dan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan kepada mereka dan kepada generasi-generasi berikutnya, agar tidak kebablasan dengan bergaul bebas yang semakin tidak karuan di era sekarang. Itulah alasannya untuk berpakaian sesuai syariat menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi seseorang muslim. Intinya bukan hanya oleh penampilan luar, tetapi juga menyangkut tentang ketaatan hati, kehormatan, perlindungan identitas, dan pendidikan moral pada diri sendiri dan generasi masa depan. Saya akan menjelaskan hukum menutup aurat. Menutup aurat bagi umat muslim hukumnya wajib. Jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Menutup aurat wajib dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang telah balik. Bagi anak-anak sejak dini bisa dibiasakan untuk menutup aurat sehingga saat beranjak dewasa sudah terbiasa. Kewajiban menutup aurat tidak hanya pada saat mengerjakan sholat saja, tetapi dilakukan semua tempat yang kemungkinan ada lawan jenis baik laki-laki dan perempuan lain yang bukan mahram bisa melihatnya. Selain wajib hukumnya bagi umat muslim, menutup aurat juga menghindari dari tindakan kriminal, perbuatan maksiat, pemerkosaan, perzinahan, tindakan kriminal lainnya seperti perbuatan maksiat, pemerkosaan, perzinahan, nauzubillah min dzalik. Batasan aurat bagi perempuan semua anggota tubuh kecuali muka atau wajah dan telapak tangan. Aurat bagi laki-laki akan antara pusar sampai lutut. Penjelasan di atas memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang tidak dihalalkan. Menghindari pandangan dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Tidak melihat secara intens sebagai lawan jenis secara berlebihan. Bila tidak sengaja bertatap muka, secara langsung segera hilangkan pandangan. Tidak sengaja hilangkan pandangan ke arah lain. Jangan berlama-lama memandang karena akan menimbulkan dosa. Etika berpakaian dalam Islam. Etika berpakaian dalam Islam. Berpakaianlah dalam Islam adalah berpakaian menutup aurat bersih, rapi, dan tidak berlebihan. Pakaian juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak membentuk lekukan tubuh. Berikut adalah beberapa adab berpakaian dalam Islam. 1. Tidak tembus pandang dan tidak ketat.
tidak menumbuh sifat riya. Wanita tidak menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak menyerupai perempuan. Berpakaianlah dengan niat menjaga martabat. Berpakaianlah dengan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memilih bahan pakaian tidak transparan. Berdoa saat mengenakan pakaian.